Direktur Ning, proyek kerja sama internasional dengan grup Space Amerika Serikat. CEO mereka ingin bernegosiasi langsung dengan Anda. Katakan saja saya sibuk, serahkan saja pada orang di departemen bisnis untuk menanganinya. Tetapi, Saya sudah mengatakan, saya tidak ada waktu. Jangan pernah membuat saya mengulanginya untuk kedua kalinya. Sayang, apakah kamu ingat hari ini hari apa? Tentu saja saya ingat, suamiku. Hari ini adalah hari jadi pernikahan kita yang ke-1 tahun. Bahkan jika kamu lupa, saya tidak akan melupakannya. Istriku memang hebat. Setelah pulang kerja hari ini, jangan buru pergi dari sini. Saya sudah menyiapkan kejutan untuk istriku. Kamu pasti sudah bekerja keras sekali hari ini. Pulanglah lebih awal. Suamiku, sejak kamu menikah denganku, kamu selalu disalahpahami oleh dunia luar sebagai suami yang numpang hidup. Hari ini, saya akan memberikan semua saham saya kepadamu sebagai kejutan. Suamiku, apakah kita benar? Benar sudah sampai? Saya sedikit takut. Sayang, lihat. Indah sekali. Suamiku, apakah semua ini kamu yang siapkan? Ya, Kamu baik sekali. Suamiku, sebenarnya saya juga punya kejutan untukmu. jangan terburu-buru dulu. Masih ada lagi. Bintang jatuh. Buatlah permintaan. Ya, Apakah kamu sudah selesai membuat permintaan? saya sudah selesai. Bagaimana denganmu? Permintaan apa yang kamu buat? Saya tidak perlu, karena permintaan saya akan segera terwujud. Apa? Permintaan saya adalah membuatmu dari dunia ini, menghilang selamanya. Direktur Zhao, sejak Anda menggantikan istri Anda sebagai presiden grup, selalu ada keraguan dari warganet bahwa insiden tak terduga yang menimpa istri Anda berhubungan langsung dengan diri Anda. Bisakah Anda menjawabnya? Tentu saja ada hubungannya. Semua ini salah saya. Saya tidak merawatnya dengan baik. Jika tidak, dia tidak akan menjadi koma. Lalu, bagaimana perasaan Anda ketika menjadi presiden grup? Perasaan seperti apa yang Anda rasakan? Satunya hal yang ingin sekali saya lakukan adalah menggantikan istri saya, menjaga hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun ini. Inilah satunya hal yang bisa saya lakukan untuknya saat ini. Kisah cinta Direktur Zhao dan istri Anda benar seperti Romeo dan Juliet. Saya yakin, jika istri Anda bisa mendengarnya, dia pasti akan sangat tersentuh. Bukankah ini Direktur Zhao, pria baik yang setia mendampingi istrinya yang koma? Kata yang Anda sampaikan kepada wartawan hari ini, benar-benar membuat saya menangis terharu. Setia mendampingi. Tahukah kamu betapa menjijikannya bagiku membawa sampah yang tidak berguna ini? Betapa menjijikannya. Cepat, biarkan aku menciummu sekali, kalau tidak, aku bisa muntah. Ke kamar. Aku tidak mau di depannya. Bagaimana kalau dia tiba-tiba bangun? Takut apa? Dokter bilang dia tidak akan bangun. Coba lihat. Dia yang sekarang. Tidak ada bedanya dengan babi di rumah jagal. Mau diapakan pun tidak akan bereaksi. Coba saja. Menarik. Lalu bagaimana jadinya dengan ini? Menurutmu, jika aku menggores wajahnya dengan pisau,
Apakah dia akan tiba bangun karena kesakitan? Sayang, jangan nakal. Aku masih butuh dia untuk berakting. Jangan sampai merusak penampilannya. Di depan istrimu sendiri, bermesraan dengan wanita lain. Pasti sangat mendebarkan ya, Direktur Zhao. Mana mungkin? Sekarang di mataku, dia bahkan tidak dianggap sampah. Tapi sebelumnya kamu memanggilnya istri dengan penuh kemesraan. Benar saja, perkataan pria tidak bisa dipercaya. Aku bisa berubah dari preman kecil menjadi presiden direktur grup hingga saat ini hanya dengan memanggilnya istri beberapa kali saja. Itu bukanlah pengorbanan yang terlalu besar, kan? Apakah nanti kamu akan... Memperlakukan aku seperti caramu memperlakukannya. Bagaimana mungkin? Di hatiku, hanya ada kamu seorang. Tunggu sebentar. Bau apa ini? Sepertinya, Menjijikan sekali. Wanita jalang ini. Dulu di depanku, berlagak berkuasa sudahlah. Sekarang ia sudah menjadi orang yang tidak berdaya, masih saja menjijikan. Cepat singkirkan dia. Kalau tidak, jangan sentuh aku. hal menjijikan seperti ini, biarkan saja pengasuh yang melakukannya. Tunggu saja sampai dia kembali lagi ke sini. Kita urus urusan kita dulu. Tidak bisa. Ini terlalu menjijikan. Aku tidak mau mencium bau ini. Ya. Aku akan membuangnya ke toilet sekarang, puas. Ini sungguh merepotkan sekali. Kenapa dulu tidak sekalian kau mati? Sudah selesai belum? Apa jangan-jangan kamu mau memandikannya juga? Mengapa harus terburu-buru? Nanti saja. Aku akan memberimu pelajaran yang baik. Tunggu apa lagi? Jangan kamu tidak bisa ya. Dasar jalang. Sekarang, aku benar-benar akan mati. Karena keinginanku akan segera terwujud. Dari mana kamu muncul? Sayang, menikahlah denganku. Aku pasti akan membahagiakanmu. Aku berharap suamiku akan selalu bahagia setiap hari. Kita berdua akan terus bahagia seperti ini. Mengapa? Mengapa aku yang harus mati? Apa yang telah aku lakukan salah? Aku belum membuat kalian membayar. Aku bisa bergerak. Bagaimana jika suatu hari dia tiba-tiba bangun? Tenang saja. Aku sudah bertanya pada dokter paling top di dunia. Dia tidak akan pernah bangun. Lagi pula, bahkan jika dia bangun, aku tinggal membunuhnya sekali lagi. Bukankah begitu? Kau jahat sekali. Apa yang terjadi? Mati lampu? Aku akan memeriksanya.
Siapa? Mencuri sampai berani masuk ke rumahku ya? Sialan. Aku tidak peduli kau manusia atau hantu. Aku bisa membunuhmu untuk yang pertama kalinya. Aku bisa membunuhmu untuk yang kedua kalinya. Sekarang baru tahu rasa takut. Ini sudah terlambat. Mama Wang, kenapa kau ada di sini? Saya kembali untuk merawat Nyonya, lalu melihat listrik di rumah mati. Saya datang ke sini untuk menyalakan sakelar listrik itu. Direktur Zhao, Anda dan Nona Chen ini sedang apa? Nona Chen? Ini jelas. Kau gila. Kenapa kau memukulku? Kenapa kau turun ke bawah? Kau baik-baik saja? Aku sendirian di kamar, sedikit takut. Jadi aku hanya berpikir untuk keluar mencari Anda. Tidak kusangka kau malah memukulku. Jangan bicara dulu. Aku akan mengobatimu lebih dulu. Mama Wang, pergi saja ke kamar mandi. Bersihkan Nyonya. Baik. Hanya mati listrik saja kan? Memangnya perlu reaksi sebesar itu? Aku juga tidak tahu. Tadi rasanya seperti ada yang melihatku. Jangan menakutiku. Bukan dia kan? Tidak mungkin. Sepertinya bukan. Orang itu sebenarnya adalah Mama Wang. Pokoknya aku tidak peduli. Kau berani memukulku. Kalau kau tidak merayuku dan membuatku senang, aku akan membocorkan rahasia tentang perbuatanmu yang menyakiti istrimu. Kau bilang apa? Sayang, aku hanya asal bicara saja. Aku bersumpah demi Tuhan. Ini, masalah ini. Aku benar tidak akan mengatakannya pada siapapun. Sudahlah, aku mengerti. Kau adalah kekasihku yang paling kucintai. Bagaimana mungkin aku meragukanmu? Di kartu ini telah tersedia uang senilai 1 miliar rupiah. Ini uang jajan untuk sayang. Setelah ini, semua uang akan jadi milikmu. Suamiku sungguh baik sekali. Kalau begitu, apa kita lanjutkan saja? Anggap saja ini balasan untukmu. Aku suka gayamu yang hanya mementingkan uang. Kalau begitu, malam ini. Ah? Itu dia. Pasti dia. Dia kembali untuk membalas dendam pada kita. Direktur Zhao, apa yang Anda lakukan dengan gunting itu? Menyingkir. Direktur Zhao, Nyonya sudah seperti ini. Apa yang sedang Anda lakukan? Tidak apa, Mama Wang. Saya hanya sedang bercanda kecil dengan Nyonya. Bagaimana kalau dia terbangun? Pasti dia. Aku ingin lihat. Sampai kapan kamu akan berpura-pura? Nona Chen, saya selalu di sini menemani Nyonya. Jika dia menunjukkan tanda, saya pasti akan memberitahu Anda. Jika Anda terus seperti ini, saya akan memanggil polisi. Jangan membuat keributan. Gunting, bagaimana kalau itu tidak sengaja Anda taruh di atas tempat tidur saat Anda menggunting label harga? Ini bukan pertama kalinya Anda melakukan hal seperti itu. Aku sudah seperti ini. Keluar. Mama Wang, Anda seharusnya tahu apa yang harus dibicarakan dan apa yang tidak boleh dibicarakan.
Kami para wanita, seumur hidup ini, hanya berharap bisa bertemu pria yang baik untuk dinikahi. Sebenarnya, permintaan kami tidak banyak. Asalkan dia bisa memperhatikan kebutuhan dan bersikap baik pada kami, itu saja. Tapi siapa yang tahu benda bernama pria ini seperti apa isi hatinya? Sedikit saja tidak hati. Salah memilih orang. Itu sama saja seumur hidup. Terjebak dalam penderitaan. Apakah Anda keluarga pasien? Biaya rawat inap sudah tertunggak selama 2 minggu. Jika besok Anda tidak segera membayar, kami terpaksa akan memulangkan putri Anda. Jangan. Kepala Li. Urusan uang ini, saya pasti akan mencari cara. Paling lama minggu depan. Tidak, minggu ini. Minggu ini saya. Halo. Nyonya, Anda kurus lagi. Sama seperti putri saya. Hanya saja, Anda terbaring di sini. Dia terbaring di rumah sakit. Saya tidak tahu kapan dia akan bangun. Hari ini adalah terakhir kalinya saya merawat Anda. Sebelumnya, saya menandatangani polis asuransi kecelakaan. Jika saya meninggal, akan ada 1 miliar rupiah. Tapi siapa yang tidak ingin hidup? Saya ingin hidup tetapi laki-laki. Tidak bisa diandalkan. Saya hanya bisa menggunakan nyawa saya untuk menyelamatkan nyawa putri saya. Sayang, apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa kamu pergi selarut ini? Lihatlah apa yang telah dilakukan istrimu. Aku tidak akan pergi. Menunggu dia untuk mencabut nyawaku. Dan juga Mama Wang hanya seorang pelayan beraninya dia bertingkah kurang ajar. Aku sudah memberitahumu, kamu terlalu berpikir yang tidak. Lagi pula, aku sudah mencobanya. Sama sekali bukan dia yang melakukannya, kecuali dia berubah menjadi hantu. Aku benar-benar muak. Sampai kapan kamu akan memelihara orang tidak berguna ini? Ini membuatku merasa cemas setiap hari. Lebih baik langsung membunuhnya saja saat itu. Sebenarnya aku ingin membunuhnya. Tapi tidak disangka dia malah menjadi vegetatif. Dan aku bisa mengambil alih perusahaan dengan sangat lancar. Sekaligus mendapatkan reputasi. Jadi mengapa tidak kupelihara saja? Lagi pula, melihat mantan bosmu menjadi seperti ini, bukankah kamu juga merasa sangat senang? Pokoknya aku tidak peduli. Kalau dia ada di sini hari ini, aku tidak bisa tidur. Cepat buang dia keluar. Atau jangan sentuh aku. Baiklah. Kalau begitu, aku akan membuangnya. Puas. Nyonya, Mama Wang, bunuh diri tidak akan mendapatkan ganti rugi. Anakmu, aku yang akan menyelamatkan putrimu. Nyonya, Anda sudah sadar? Sejak kapan? Sebelum kamu memandikanku, aku sudah sadar. Kenapa Anda tidak memberitahu Zhao? Apa? Saya harus melapor ke polisi? Jangan terburu, buru dulu. Jika kita menangkapnya sekarang, itu terlalu mudah baginya. Aku akan membalas semua siksaan yang kuderita selama bertahun-tahun ini. 2 kali lipat kepadanya. Jadi,
Aku butuh bantuanmu. Tapi putriku, dia. Tentang putrimu. Jangan khawatir. Aku jamin dengan nyawaku. Aku pasti. Tidak, Nyonya, saya percaya padamu, hanya kita berdua. Saya takut tidak akan mampu melawan mereka. Kau benar berpikir begitu, bahwa setelah aku menjadi pasien koma, Zhao Hancheng bisa mengambil semua milikku begitu saja selama aku mau. Aku bisa melewatinya dan mendapatkan kembali semua yang kubutuhkan. Mama Wang, kau sedang bicara dengan siapa? Saya pasti akan mencari tahu. Halo. Direktur Zhao. Maaf jika saya terlihat konyol. Saya tidak mengganggu Anda, kan? Mama Wang, tadi saya seperti mendengar Anda sedang berbicara dengan orang lain, dan suara itu terdengar agak mirip suara istri saya. Bagaimana mungkin? Anda salah dengar. Hanya saja tenggorokan saya sedang kurang enak badan. Anda tadi sama sekali tidak sedang menelpon orang lain. Anda sebenarnya sedang berbicara dengan siapa? Sayang, apakah kamu sudah bangun? Mana mungkin? Saya terus berada di sini. Nyonya bahkan tidak bergerak sedikit pun. Sayang, kalau kamu sudah bangun, cepatlah bangun ya. Selama bertahun-tahun ini, saya merindukanmu setengah mati. Sayang, kalau kamu sudah bangun, mengapa kamu masih berpura-pura tidur? Jangan-jangan kamu takut saya akan menyakitimu ya? Direktur Zhao, Anda akan melukai Nyonya karena panas. Nyonya. Apakah benar-benar saya yang salah dengar? Sayang, bangunlah sekarang. Jangan nakal kepada suamimu. Jangan. Nyonya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kalau dia bangun nanti, dia pasti akan mencurigai Anda. Kalau begitu, kita sandiwara lagi. Asal kita bisa menipu kekasih kecilnya itu. Dia akan mulai mencurigai dirinya sendiri. Suamiku, aku kembali. Apakah ini mengejutkanmu? Hahaha. Jangan. Cepatlah berbaring. Kamu baru saja sadar, jangan terlalu bersemangat. Kalau tidak, kamu bisa pingsan lagi. Kepalaku sakit sekali. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa aku tidak bisa mengingat apapun? Dia sudah bangun. Itu dia. Pasti kau yang semalam. Kau sudah bangun, ya kan? Direktur Zhao, saya sudah bilang berkali-kali, Nyonya belum sadar. Apa jangan kau masih? Urusan saya dan istri saya. Bukan urusanmu, pembantu, untuk ikut campur. Menyingkir. Sayang, setelah menikah bertahun-tahun, saya tidak pernah memotong rambutmu. Kalau sebentar lagi saya tidak sengaja memotong bagian yang tidak seharusnya dipotong.
Kau harus bilang padaku. Hanceng. Jangan main-main. Apakah semalam kau masih belum cukup membuat kekacauan? Semalam. Apa yang terjadi semalam? Semalam kau hampir saja di depan Mama Wang membunuh si tak berguna itu. Direktur Zhao. Oh, Direktur Zhao, jangan. Nyonya benar belum sadar. Kau akan dipenjara jika membunuhnya. Direktur Zhao. Ah, Nyonya. Halo, polisi. Saya mau lapor. Lapor? Lapor apa? Bagaimana jika masalahnya menjadi besar? Mama Wang, katakan padaku apa yang terjadi. Zhao, Direktur Zhao, dia tiba-tiba menerobos masuk kamar Nyonya. Dia bilang Nyonya mau mencelakainya. Saya terus menahannya. Lalu dia melukai saya. Lalu kenapa dia ada di lantai? Mungkin karena emosinya terlalu meledak-ledak menabrak vas bunga. Jadi dia pingsan. Baiklah Mama Wang, biaya pengobatanmu dan kompensasi kerugian mental akan ditanggung oleh perusahaan. Selain itu gajimu akan kutambah 3 kali lipat. Kejadian kali ini benar-benar tidak boleh bocor keluar. Mengerti? Saya hampir saja membunuhnya. Lalu bagaimana dengannya? Sudah sadar? Kalau dia sudah sadar, apa dia masih akan duduk di sini? Kau sedang gila apa sih? Meskipun kau ingin. Mama Wang, sebaiknya kau keluar dulu. Meskipun kau berniat untuk melakukannya, kau tidak boleh melakukannya di rumah. Banyak mata yang mengawasi di rumah ini. Kalau sampai dia meninggal, kita semua tidak bisa lari dari masalah ini. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi padaku. Aku tidak ingat apa. Kau harus lebih berhati-hati, masih ada pelayan di rumah ini. Bagaimana kalau mereka lari dan bicara yang tidak-tidak bagaimana? Maksudmu Mama Wang? Meskipun dia punya 100 nyali, dia tidak akan berani. Aku pergi. Melihat sampah ini, aku merasa sial. Nyonya? Kau melukaiku separah ini. Aku pasti akan membalasnya berkali lipat. Nyonya, jika Anda ingin membalasnya, pasti tidak akan terhindar dari kecurigaannya lagi. Seperti yang terjadi hari ini. Lalu kenapa? Lagi pula, aku sudah menjadi orang yang koma selama 3 tahun, selama aku bisa membuatnya membayar. Aku tidak keberatan untuk menderita lebih banyak lagi. Kartu telepon ini tidak akan bisa dilacak siapapun. Menggunakannya untuk mengancam Zhao Hancheng sangat cocok. Dia merasa bersalah. Asal aku menggunakan sedikit cara, mentalnya akan hancur. Nanti dia akan membawaku ke perusahaan. Aku akan memberitahumu. Bantu aku mengalihkan perhatiannya. Nyonya, lalu Anda. Aku harus menyelidiki dulu. Selama beberapa tahun terakhir ini, apa saja yang telah dia lakukan? Cepat pergi, kamu sudah dipecat oleh Direktur Zhao. Dengan hak apa Zhao Hancheng memecatku? Minggir, saya harus bertemu Direktur Ning. Zhao Hancheng, kamu harus menjelaskan semuanya padaku hari ini. Apa sebenarnya yang kamu lakukan selama beberapa tahun ini di posisi Direktur Ning? Seberapa parah kamu ingin menghancurkan kelompok usaha ini sebelum kamu berhenti? Seseorang yang sudah dipecat. Apa haknya untuk bertanya tentang urusan perusahaan? Satpam, seret dia keluar. Direktur Ning, kapan kamu akan sadar? Tunggu, saya akan pergi. Saya akan pergi. Demi hubungan kita sebagai rekan kerja, izinkan saya berbicara beberapa patah kata lagi dengan Direktur Ning. Saya beri kamu waktu 1 menit lagi. Direktur Ning, selama beberapa tahun terakhir ini, Zhao Hancheng telah menendang keluar semua anggota inti perusahaan. Kelompok usaha ini bisa menghasilkan keuntungan, pasti ada kejanggalan di baliknya. Jika kita menyelidiki secara ketat pembukuan perusahaan,
Gunakan kesempatan ini untuk membuatnya melakukan kesalahan, pasti kita bisa menemukan kelemahannya. Mantan Direktur Keuangan Lau Wei juga masih ada, temukan dia. Dia akan membantumu. Sudah selesai bicara? Kalau sudah, cepat pergi. Direktur Zhao, baru ini ada rumor yang mengatakan Anda menyalahgunakan jabatan untuk menggelapkan dana kelompok usaha. Apakah ini semua benar? Apakah saya perlu menjelaskan rumor semacam ini? Keuangan kelompok usaha kami terbuka dan transparan. Siapapun bisa memeriksanya. Setiap sen yang saya hasilkan, semuanya bersih tanpa celah. Lalu mengapa Anda menurunkan jabatan kepala keuangan yang menjabat sebelumnya? Lalu, apa alasannya? Apakah karena dendam pribadi? Atau apakah Anda ingin menutupi perbuatan lain? Masalah ini sudah saya umumkan. Kepala keuangan sebelumnya, Wei Dacheng, melakukan kesalahan kerja, sehingga mengakibatkan kerugian kelompok usaha mencapai lebih dari 20 miliar rupiah. Orang seperti itu tidak saya pecat saja sudah terlalu baik hati. Jadi Direktur Zhao, Cukup, istri saya perlu istirahat. Keluar sana. Konyol. Bahkan jika saya beri kalian 100 tahun, kalian tidak akan menemukan apapun. Apakah wawancara eksklusif hari ini sudah diatur? Direktur Zhao sudah ada di kantor sekarang. Kemarin saya hampir saja menyingkirkanmu. Seandainya saja pelayan Mama Wang itu tidak ada. Saya tidak perlu melihat wajah tak bernyawa ini. Setiap hari rasanya mau muntah. Chen Menlin sudah berangkat. Paling lama 10 menit lagi sudah sampai kantor. Kamu harus segera bertindak cepat. Oke, ngomong-ngomong, tolong bantu aku cari tahu lagi. Kepala keuangan lamaku, Wei Dacheng, sekarang dia ada di mana? Dia pandai bersembunyi. Keinginanku adalah membuatmu dari dunia ini menghilang selamanya. Siapa sebenarnya? Saat itu selain aku dan dia, jelas tidak ada orang lain. Mungkinkah ada yang bersembunyi? Siapapun itu, dia harus disingkirkan. Tunggu, ini sudah yang kedua kalinya? Mungkinkah ada yang sedang mengerjai? Direktur Zhao, akhirnya saya menemukan Anda. Saya ingat Anda dari Departemen Bisnis. Karena Anda sudah tahu, katakan, apa yang Anda inginkan. Apa yang Anda bicarakan? Direktur Zhao, saya baru saja mengetuk pintu kantor. Saya mendengar ada suara di dalam. Saya kira Anda ada di dalam. Ternyata Anda ada di sini. Apa? Ada suara? Aduh, saya belum selesai bicara. Direktur Zhao, sebentar lagi Anda ada wawancara eksklusif. Istriku, kau sudah bangun kan? Kemarin aku pingsan dan pesan singkat hari ini, itu semua perbuatanmu kan? Istriku, aku tahu kau paling takut sakit. Aku akan hitung sampai 3. Kalau kau tidak menghindar, jangan salahkan suami jika aku tak mengasihanimu. 3,
2, 1. Ini adalah kantor Direktur Zhao. Biasanya beliau juga membawa istrinya ke sini. Ini penganiayaan dalam rumah tangga? Mungkinkah citra Direktur Zhao yang penyayang istri itu palsu? Akhirnya, kita dapat berita besar hari ini. Direktur Zhao, Asisten Chen. Ada apa ini sebenarnya? Anda lupa ada wawancara eksklusif hari ini? Anda sedang berlatih golf lagi di kantor? Ibu akan memarahi Anda saat dia bangun. Saya membuat Anda semua tertawa. Stick golf ini diberikan oleh istri saya. Saya ingin menunggunya pulih, lalu mengajaknya bermain golf bersama. Makanya saya berlatih setiap hari di kantor. Mohon maaf semuanya. Direktur Zhao sedang kurang enak badan hari ini. Saya akan memberitahu Anda lagi mengenai wawancara eksklusif itu. Dia main bola atau memukul orang sih? Kelihatannya bukan seperti sedang main bola. Terserahlah. Yang jelas ini berita besar. Kamu gila ya? Apa kamu tahu betapa pentingnya wawancara eksklusif ini? Jangan pedulikan hal itu dulu. Aku tanya, sebelum para wartawan ini datang, apa kamu masuk ke kantorku? Tentu saja aku harus masuk. Aku tidak tahu kamu pergi kemana. Aku hanya bisa membawa para wartawan masuk. Lalu, siapa yang mengirim pesan itu? Apakah ada orang lain yang melihat masalahku? Berikan ponselmu padaku. Kenapa? Tiba begini. Kamu mau periksa ponsel? Jangan bicara sekarang. Cepat berikan padaku. Aku salah. Aku baru saja menggesek uangmu 400 juta rupiah hanya untuk membeli tas. Ada apa denganmu akhir ini? Kenapa kamu terlihat sangat gelisah? Tidak ada apa-apa. Hanya saja akhir ini aku terlalu lelah. Sepertinya benar ada orang yang sedang iseng. Namun wanita ini tetap berada di sini, membuatku jadi selalu merasa sangat curiga dan khawatir. Suruh Mama Wang datang untuk menjemputnya. Aku tidak ingin melihatnya hari ini. Cepat pasang monitor pengawas di rumah, jangan sampai orang lain tahu. Nyonya, apa Anda benar tidak mau melapor ke polisi sekarang? Tapi bagaimana jika dia melukai Anda lagi? Bukti tidak cukup, sulit untuk menghukumnya. Namun, baru saja saya temukan. Ada masalah dengan sumber dana laporan keuangan grup. Zhao Hancheng pasti melakukan sesuatu yang tidak beres di belakang, dan jumlahnya sangat besar. Bahkan cukup untuk membuatnya dihukum mati. Itu hanya dugaan Anda. Bagaimana kita bisa menyelidikinya? Apakah orang yang saya minta untuk Anda cari sudah ditemukan? Sudah, mantan direktur keuangan Anda, Wei Dacheng, sekarang telah diturunkan pangkatnya menjadi petugas kebersihan oleh Zhao Hancheng. Zhao Hancheng bilang, dia menyebabkan kerugian puluhan juta dolar bagi grup. Padahal orang ini sudah bekerja dengan saya selama tahun lamanya, tidak pernah sekalipun melakukan kesalahan. Zhao Hancheng menurunkannya. Pasti ada udang di balik batu. Hei orang tua, menyapu lantai saja, kamu tidak becus, ya? Pantas saja Direktur Zhao mengusirmu dari jabatan Direktur Keuangan. Kamu masih mau bekerja atau tidak? Berikan saya kesempatan lagi. Istri saya sakit, saya tidak boleh kehilangan pekerjaan. Pergi sana. Memangnya kamu pikir kamu ini siapa? Sekarang kamu pergi mengemis, itu juga tidak ada urusannya sedikit pun denganku. Nyonya, apakah itu orang yang Anda cari? Ibu, apakah dia orang yang Anda cari? Berikan ini padanya. Dia akan mengikutimu. Bawa dia untuk menemuiku. Direktur Ning, kapan Anda bisa sadar ya? Seluruh kerja keras hidup Anda akan dihancurkan oleh Zhao Hancheng. Ikut denganku. Anda akan bertemu dengan orang yang ingin Anda temui. Direktur Wei, lama tidak berjumpa.
Direktur Ning, Anda, apa saya tidak salah lihat? Direktur Ning, Anda akhirnya sadar. Kita terselamatkan. Saya sudah tahu semua tentang penyakit istri Anda. Tenang, saya akan membantunya sembuh. Sekarang saya perlu Anda membantu saya melakukan sesuatu. Temukan bukti kejahatan Zhao Hancheng untuk membuatnya mundur. Kejahatan apa? Saya selalu berpikir dia hanya tidak punya hati nurani. Tidak menyangka dia juga tidak mematuhi hukum. Bukan hanya itu. Bahkan mengenai saya yang menjadi vegetatif. Itu juga berkat ulahnya. Sibermarga Zhao ini benar-benar bajingan. Tapi saya sudah diusir dari posisi direktur keuangan olehnya. Saya khawatir akan sulit bagi saya untuk membantu Anda. Jangan mengelak. Ketika Anda bertanggung jawab atas keuangan grup, apakah Anda tidak menemukan sesuatu? Setelah Anda mengalami masalah, di bawah kepemimpinannya, pendapatan grup semakin menurun dari tahun ke tahun. Kerugiannya bahkan mencapai 20 triliun rupiah. Namun, setelah saya diberhentikan selama 1 bulan, defisit itu sudah ditutup. Saya merasa ada yang tidak beres. Saya sudah melihat laporan itu. Sumber dananya tidak jelas. 20 triliun rupiah itu sepertinya diperoleh dengan cara ilegal. Pikirkan lagi. Apakah dia pernah menunjukkan kelemahan apapun? Defisit 20 triliun rupiah, dasar sampah tua. Bagaimana para pemegang saham lama itu akan melihatku? Kau ingin aku mundur? Direktur Zhao, ini adalah situasi keuangan grup yang sebenarnya. Saya tidak bisa membuat pembukuan palsu. Karena kau sangat tidak mengerti situasi, maka posisi direktur keuangan jangan kau duduki lagi. Pergi dan jadilah petugas kebersihan untukku. Tenang saja, tempat yang paling berbahaya justru adalah tempat yang paling aman. Saya melihat buku akun itu setiap hari. Tidak akan ada yang menemukannya. Tempat yang paling aman. Benar saja, buku akun yang asli disembunyikan olehnya. Mama Wang, sudah waktunya kita memberinya kejutan yang lebih besar. Gawat, para wartawan itu menyebarkan berita wawancara hari ini. Sekarang di internet semua membicarakan kasus KDRT yang kamu lakukan. Sebelumnya, Presiden Direktur Grup Wansheng, Zhao Hancheng, diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya yang vegetatif. Dasar pengkhianat besar. Segera hubungi Departemen Hukum. Kalau hal seperti ini sampai tersebar, citra yang susah payah kubangun akan hancur total. Kenapa kamu tiba-tiba mengamuk lagi? Ada apa denganmu? Bicara dong. Aku sepertinya melihat Ning Yue. Ayo, pulang. Nyonya, mereka sudah kembali. Apa yang kita lakukan ini tidak terlalu berisiko. Bagaimana kalau mereka melakukan sesuatu yang tidak pantas? Selama kurun waktu 3 tahun ini, meskipun aku tidak bisa bergerak, aku tidak kehilangan kesadaran. Aku sudah kebal dengan cara-cara mereka. Apalagi yang perlu ditakutkan? Zhao, Direktur Zhao, Anda sudah kembali? Pergi. Direktur Zhao, apalagi yang ingin Anda lakukan? Apa Anda mengira Nyonya sudah bangun lagi? Tenang saja. Aku hanya ingin bicara sebentar dengan Nyonya. Awasi dia baik-baik untukku. Baik, jalan. Direktur Zhao, Direktur Zhao. Berpura-pura.
Teruslah berpura-pura. Akan kulihat sampai kapan kau akan berpura-pura. Mengirim pesan singkat untuk menakutiku. Bertingkah aneh untuk menipuku. Saat menikah, kenapa aku tidak menyadari kau sebegitu pandai berpura-pura? Akan kuberitahu. Jika kau ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membalasku, aku sarankan kau melupakan niat itu. Baik, sialan. Kau masih berpura-pura ya? Kau yang memaksaku melakukan ini. Menyingkirlah. Kau. Setelah aku menggores tanganmu, akan kulihat bagaimana kau masih bisa berpura-pura. Hei, menyingkir, kau. Tolong, cepat tolong. Ada pembunuhan, tolong. Jangan berteriak. Sialan, akan kubunuh kau. Akan kulihat bagaimana kau masih bisa berpura-pura. Oh gila, cepat lepaskan. Kita tidak boleh berkelahi di sini. Oh lupa. Ada kamera pengawas di rumah. Cepat pasang kamera pengawas di rumah. Jangan sampai orang lain tahu. Direktur Zhao. Apa ini pengawasan? Itu melanggar hukum. Melanggar hukum. Kalau berani, laporkan saja ke polisi. Istri saya sedang sakit. Saya hanya takut dia melakukan kesalahan. Menurutmu polisi akan peduli? Mama Wang, apakah kamu sedang menyembunyikan sesuatu? Tidak, hari itu saya hampir membunuhnya. Itu semua karanganmu. Itu bohong kan? Apanya yang bohong? Hari itu jelas sekali Anda melakukan kekerasan pada Nyonya. Nona Chen bisa bersaksi. Saya hanya seorang pengasuh. Tidak ada untungnya bagi saya untuk berbohong kepada Anda. Kamu juga tahu, kamu hanya seorang pengasuh saja. Hari itu saya tiba pingsan. Saya merasa ada yang tidak beres. Kenapa saya tiba pingsan dan tidak mengingat apa-apa? Ditambah lagi kejadian hari ini. Hanya ada dua kemungkinan, entah otak saya rusak, atau kalian semua yang merekayasa. Sayang, menurutmu apa yang saya katakan ini benar? Tenang saja, kebenaran akan segera terungkap. Saat itu tiba, saya akan mengurus kalian baik-baik. Kemungkinan besar setelah 3 tahun menjadi pasien koma, dia mengalami gangguan jiwa. Seharusnya dia dikirim ke rumah sakit jiwa untuk diobati dengan benar. Sebaiknya jangan pernah keluar seumur hidup. Belum juga kelihatan. Dia seorang pasien koma, hanya bergerak sedikit saja, bukankah sudah jelas? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Direktur Zhao, sudah saya katakan. Nyonya belum bangun. Tidak mungkin. Tadi saya jelas melihatnya. Saya juga menerima pesan singkat darinya. Bukan. Apa kamu sedang mencoba menakut-nakuti saya? Kamu dari mana saja tadi? Saya dari tadi di rumah. Tadi saya sedang membersihkan rumah. Tidak mungkin. Apa yang sebenarnya terjadi? Direktur Zhao, apa Anda mau periksa kesehatan di rumah sakit? Dari yang saya dengar tadi, sepertinya Anda mengalami halusinasi dan juga penurunan daya ingat. Mungkin ada sesuatu yang salah. Sebaiknya Anda pergi ke rumah sakit. Minggir. Kamu hanya seorang pelayan berani memerintah saya. Dia sedang melihat saya. Tadi dia jelas melihat saya. Apa kamu sudah bangun? Apa maumu sebenarnya? Jika kamu terus bersandiwara seperti ini, saya akan mencekikmu sampai mati. Kamu gila. Han Cheng, tenang dulu, mungkin akhir ini kamu terlalu lelah. Bagaimana kalau saya antar kamu ke rumah sakit?
Nyonya. Anda baik saja. Zhao Hancheng bajingan itu. Pasti akan mendapatkan karmanya. Tidak disangka dia diam. Dia memasang kamera pengawas di rumah. Nyonya, bagaimana Anda melakukannya? Saya kira tadi Anda akan ketahuan. Sungguh membuat saya takut. Saat kamu mengalihkan perhatiannya, saya langsung menyadarinya. Mama Wang, kamu kirim pesan singkat dulu untuk memancingnya keluar, lalu tunjukkan punggungmu kepadanya. Setelah itu kamu cepat kembali. Kamu harus sampai di rumah lebih dulu daripada mereka. Baiklah, saya pergi dulu. Ya, saya pasang kamera pengawas itu sangat tersembunyi. Jika tidak diperhatikan, pasti tidak akan ketahuan. Anda tunggu sebentar, Anda akan segera melihatnya. Halo, apakah Anda bisa memodifikasi rekaman pengawas di sini? Saya akan bayar harganya 3 kali lipat. Semua video yang dia lihat sekarang sudah direkam sebelumnya, lalu diputar kembali secara berulang. Nyonya, untungnya ada Anda. Apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Saya harus segera bertindak, menemukan bukti kriminal Zhao Hancheng dalam beberapa tahun terakhir ini. Sekarang hanya buku rekening yang kurang. Di mana sebenarnya itu? Aku melihat buku rekening itu setiap hari. Tidak akan ada yang menemukannya. Mungkinkah? Sudah ambil laporannya kan? Bagaimana hasilnya? Dikatakan di sana kau mengalami halusinasi, delusi penganiayaan, dan kecenderungan kekerasan. Setelah diperiksa, kau didiagnosis Katakan, skizofrenia berat. Ini obat yang diresepkan. semua karena pesan omong kosong itu. Membuatku jadi selalu curiga dan khawatir. Pikiranku kacau. Jika aku berhasil mencari tahu siapa yang bermain kotor, aku pasti akan menghabisinya. Sekarang bukan saatnya membicarakan itu jika kau sakit di depan para pemegang saham. Mereka tidak akan mengizinkan orang dengan gangguan jiwa duduk di posisi direktur utama. Diam. Apa benar ada hantu? Jangan berpikiran aneh-aneh, makan obatnya dulu. Direktur Ning, aku sudah melakukan seperti yang kau perintahkan, membuat laporan palsu dan memberinya obat halusinasi. Sebentar lagi, dia akan benar menderita penyakit mental. Bagus. Direktur Ning, Kedatanganmu tepat waktu. di akun transfer untuk grup, ada beberapa yayasan amal. Dalam waktu setahun, ternyata telah mengirimkan sejumlah dana yang melebihi 20 triliun rupiah. Padahal aku belum pernah melihatnya beramal. Zhao Hancheng tidak mungkin sebaik itu. Uang ini bermasalah. Benar, hanya saja ini hanyalah sebatas dana dengan sumber yang tidak terlalu jelas. Kita harus mencari cara agar dia menunjukkan kedoknya. Kalau tidak, dana ini akan segera dicuci bersih. Sangat mudah. Jika rantai dana grup terputus dan kembali menghadapi kerugian besar, dia pasti akan menunjukkan belangnya.
Wei, aku sudah mencari tahu. Grup yang baru ini bekerja sama dengannya. Aku ingin kamu membantu membuat analisis pembukuan dan mengirimkannya ke email mereka. Aku yakin mereka akan punya pilihan sendiri. Apa katamu? Halo? Ada apa? Apa para pemegang saham sudah tahu beritanya? Jauh lebih buruk dari yang itu. Beberapa mitra kerja kita tiba-tiba tanpa peringatan apapun mengakhiri kerja sama dengan grup kita. Kerugian kita seketika mencapai 4 triliun rupiah. Apa? Sudah ada masalah kejiwaan ditambah penghentian kerjasama. Apa mereka ingin aku mati? Siapa sebenarnya yang bermain curang? Jangan sibuk memikirkan siapa pelakunya, cepat pikirkan apa yang harus kita lakukan. Jika dalam 3 hari kita tidak bisa menutupi lubang kerugian ini, rantai dana kita akan terputus. Saat itu, Mengikuti rantai dana itu, kita semua bisa dipenjara. Aku harus bertemu denganmu. Kamu ada di mana sekarang? Bahaya. Nyawaku dalam bahaya sekarang. Aku akan keluar sebentar. Kamu tetaplah di perusahaan. Dan jangan pergi kemana-mana. dasar gila, kau menyuruhku menunggu kematian di sini. Sudah diikuti? Nyonya, dia menuju ke arah utara kota. Jarak Anda dengannya sekarang, kurang dari 2 kilometer. Baik, terus kirimkan lokasi terkini. Dia naik mobil van berwarna perak. Nomor polisinya adalah HA58390. Orang yang Anda atur sudah pergi ke sana. Nyonya, apakah dia tidak akan dalam bahaya? Tenang saja, Direktur Ning. Dia bukan wanita lemah yang manja. Bicara soal kemampuan bertarung, laki biasa belum tentu bisa mengalahkannya. Kenapa kau? Di mana bosmu? Akhir ini situasinya sedang tidak baik. Kalau ada urusan, Direktur Zhao bisa bicara dengan saya saja. Hahaha, silakan. Ternyata membawa senjata api. Mari minum teh. Saya tidak punya waktu untuk berbasa-basi denganmu sekarang. Ada masalah dengan dana perusahaan saya. Sekarang saya sangat membutuhkan uang. Uang hanyalah masalah kecil bagi bos kami. Cuma masalah sepele. Katakan saja berapa jumlah yang Anda butuhkan. 4 miliar rupiah harus tersedia dalam waktu 3 hari. Apa kau pikir kami pencetak uang? Dalam waktu sesingkat ini, di mana aku bisa mendapatkan 4 triliun rupiah untukmu? Aku juga tidak punya pilihan lain. Mitra kerja tiba menarik dananya. Sekarang ada kekurangan yang sangat besar. Jika ini tidak ditutup, kita berdua tidak akan bisa menghindari hukuman penjara. Kau sedang mengancamku. Memangnya kenapa kalau aku mengancammu? Jika tidak ada aku, jalur kalian di Siaguo bisa terputus. Kau harus memikirkannya dengan matang. Aku akan meminta izin kepada bos. Halo bos. Oke. Kau sungguh kejam sekali. Dalam kurun waktu 3 hari, aku akan mentransfer uang ini atas nama sumbangan untuk anak miskin ke rekening yayasan amal yang sebelumnya. Hebat. Selama kalian membantuku melewati kesulitan ini, setelah itu, jalur grup Wansheng ini bisa kalian manfaatkan.
Nyonya, sudah ketahuan, orang yang di seberang Zhao Hancheng itu adalah penyelundup yang dicari di seluruh dunia. Dia tidak hanya menjual senjata dan manusia, bahkan dia melakukan penyelundupan obat terlarang melalui tubuh manusia. Zhao Hancheng, kau berani menggunakan jerih payahku untuk melakukan hal yang sangat keji ini. Barang yang sudah ada di tangan kami masih bisa lolos begitu saja? Ayo. Nyonya, apakah sesuatu terjadi? Gawat, Direktur Ning kemungkinan besar sudah ketahuan. Segera panggil polisi. Nyonya, Anda tidak boleh celaka. Sebaiknya kau bersikap baik jika kau mencoba untuk kabur lagi. Ini adalah akibatnya bagimu. Jalan. Kalian semua diculik dan dijual ke sini. Zhao Hancheng sialan itu menggunakan kedok rekrutmen pekerjaan, datang ke desa kami untuk merekrut orang dan hanya merekrut wanita muda. Begitu kami sampai di sini, dia menyita kartu identitas kami dan mengurung kami di sini. Dia juga menyuruh orang yang dulu pernah keluar untuk menipu kami agar mendapatkan uang besar. Tidak disangka, dia menipu kami untuk menjadi kurir narkoba di tubuh manusia. Zhao Hancheng, kau benar pantas mati. Tenang saja. Aku akan menyelamatkan kalian. Grup Wansheng memiliki banyak pengaruh. Kelompok kami ini akan segera dikirim ke luar negeri. Kami tidak bisa melarikan diri. Lalu bagaimana Anda bisa menyelamatkan kami? Orangku tidak bisa menemukanku. Mereka seharusnya sudah menelepon pihak polisi. Selama kita tidak dibawa pergi, sebelum polisi datang, maka kita akan selamat. Bangun. Ayo, bangun dan ikut denganku. Bangun. Zhao Hancheng, aku pasti akan membuatmu membayar mahal. Hati-hati akhir-akhir ini, aku merasa ada yang tidak beres. Kau sudah mengambil uang 4 triliun rupiah dariku, dan sekarang kau berani menyuruhku untuk hati-hati. Seharusnya kau yang lebih berhati-hati. Ayo. Di sini terasa kurang aman, nanti kita berpisah. Kenapa hanya ada beberapa orang saja? Berapa harganya ini? Asal ada isinya di perut mereka, itu sudah cukup. Bagaimana kalau kita coba pilih saja beberapa untuk bersenang-senang sebentar? Tunggu. Ada satu orang tambahan. Sialan, ada penyusup, kalian semua tidak tahu. Bos, itu dia. Aku melihat dia bergerak mencurigakan. Aku pikir dia hanya salah satu budak yang melarikan diri. Katakan, siapa kau sebenarnya? Tunggu sebentar. Bukan. Aku yang akan lihat siapa kau sebenarnya. Bos, gawat, berita ini bocor, polisi datang. Aku pergi dulu. Uang yang kau janjikan padaku, segera. Sialan. Anjing itu cepat sekali larinya. Cepat bawa mereka pergi. Jangan sampai polisi Siaguo menangkap kita. Ayo. Cepat lari. Sial, beraninya kau melepaskan barangku. Nyonya. Anda baik saja? Apakah ada yang terluka? Tidak ada. Untung Anda datang tepat waktu. Ini adalah bukti kejahatan Zhao Hancheng. Penyelamatnya sudah mati. Selanjutnya, selama kita mendesaknya sedikit lagi, dia pasti akan tamat. Direktur Ning, berita tentang kekurangan dana sudah kami kirimkan ke semua pemegang saham. Zhao Hancheng,
Aku menunggu saat semua orang mengkhianatimu. Grup ini mengalami kerugian dana sebesar ini. Apa yang sebenarnya ingin dilakukan oleh presiden direktur ini? Jangan dia bersembunyi. Benar. Saya usulkan untuk mengadakan rapat pemegang saham dan memilih presiden direktur yang baru. Setuju. 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 Memintaku untuk turun jabatan? 4 triliun rupiah, kalian yang selesaikan. Kau masih berani kembali. Kenapa mitra bisnis menarik modalnya? Kau sebagai seorang direktur utama tidak sadar diri. Kekurangan dana sebesar 2 miliar, mau lihat bagaimana kau mengatasinya sekarang. Siapa kau? Berani bicara seperti itu padaku. Kau berbuat sesukamu saat Direktur Ning tidak ada. Jangan sebut wanita itu. Kalian dengarkan baik. Baik, Direktur Utama Grup Wansheng adalah aku, bukan Ning Yue. 3 hari adalah batas waktumu. Jika masalah dana ini tidak diselesaikan, kami akan langsung menarik modal kami. Sepertinya posisi Direktur Utama yang kau pegang sudah di ujung tanduk. Pergi. Kau. Sekumpulan orang tua bangka, tunggu sampai danaku cair. Lihat saja kalau aku tidak akan menghabisi kalian. Lin. Chen Man Lin. Kau, kenapa kau kembali? Kemari. Bukankah aku memintamu tetap di perusahaan? Kemana saja kau pergi? Aku selalu ada di kantor kok. Ada apa denganmu? Ekspresimu menakutkan sekali. Tolong periksa untukku. Asisten Chen, apakah dia selalu di kantor hari ini? Kau masih membohongiku. Sebenarnya, kemana kau pergi hari ini? Apakah kau yang mengirim pesan itu? Tujuanmu hanya uang, benar? Tidak, apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Sebenarnya, aku sudah tahu sejak lama kau bersamaku selalu hanya demi uang. Baiklah, akan kuberi kau uang. Jangan pukul aku. Zhao Hancheng. Bagaimana rasanya dikhianati oleh orang terdekatmu, Hamem? Bagaimana denganmu? Apa yang kau inginkan? Aku tidak perlu, karena keinginanku adalah membuatmu dari dunia ini menghilang selamanya. Dahulu, sebagai orang terdekatku, kau juga mengkhianatiku tanpa ampun. Direktur Ning, berdasarkan semua bukti yang Anda berikan, sekarang polisi telah menyita semua rekening yang digunakan Zhao Hancheng untuk mencuci uang. Semua dananya dibekukan, segera kasus ini akan sampai padanya. Zhao Hancheng sekarang sudah tidak berdaya lagi. Hukuman Zhao Hancheng belum berakhir. Utang yang dia miliki tidak akan lunas bahkan dalam 10 kali kehidupan. Bukan seperti itu. Aku sungguh tidak tahu apa yang sedang kamu bicarakan. Masih berani membantah? Ada yang menjebakku. Aku hanya ingin menjual barang-barang yang kamu berikan kepadaku, lalu kita melarikan diri bersama, itu saja. Aku sudah tahu dari dulu bahwa kamu adalah wanita yang terobsesi dengan uang. Menurutmu aku akan mempercayaimu. Katakan, dengan siapa kamu bersekongkol? Zhao Hancheng, aku sudah bersamamu selama bertahun-tahun. Demi kamu, aku bahkan rela menjadi wanita kedua. Tapi hasilnya, sekarang kamu meragukanku. Lihat, ini adalah semua yang aku miliki. Kamu bilang akan menikahiku, tapi bagaimana denganmu sekarang? Apa yang sudah kamu berikan kepadaku? Aku kesambet apa sampai rela memberikan seluruh masa mudaku untukmu? Baik, bukankah kamu merasa aku mengkhianatimu? Kalau begitu aku akan menuruti semua kemauanmu. Kita berdua. Yang harus dihukum seumur hidup, biarkanlah dihukum seumur hidup. Yang harus ditembak, biarkanlah ditembak. Jangan pernah bertemu lagi di kehidupan ini. Apa yang kamu lakukan? Aku akan melapor ke polisi sekarang juga. Setelah aku membongkar semua perbuatanmu, aku masih bisa mendapat keringanan hukuman karena kejujuran itu. Kamu berani? Kenapa aku tidak berani? Aku sungguh sudah muak dengan situasi yang tidak jelas dan harus menunggumu di sisimu setiap hari merasa seperti seekor anjing. Kecuali kamu membunuh orang tak berguna itu. Kalau tidak, kita bertemu di penjara.
Beberapa rekening pencucian uang sudah disita, uangnya tidak bisa dikirim. Kamu mungkin sedang diincar oleh polisi, hati-hati saja. Mengapa? Mengapa semua orang harus melawanku? Siapa sebenarnya yang bermain di belakang layar? Pasti kamu. Pasti kamu. Seharusnya kamu sudah mati sejak lama. Istriku. Coba tebak, aku datang untuk apa? Aku datang untuk membunuhmu. Kau tahu kenapa? Karena semua orang mengkhianatiku. Apa ini perbuatanmu? Masih mau berpura-pura ya? Tidak masalah. Di kehidupan selanjutnya. Silakan lanjutkan sandiwaramu. Kambuh lagi. Istriku, kau pasti sangat ingin aku dipenjara, kan? Sayangnya, mana mungkin aku sebodoh itu melakukan hal ini sendirian? Nyonya, tampaknya dia ingin menyuruh orang untuk mencelakai Anda. Sudah sampai titik genting ini, mereka bahkan tidak sempat melarikan diri. Mana ada orang yang berani membantunya lagi? Dia yang sekarang hanya bisa memanfaatkan orang lain saja. Memanfaatkan? Chen Manlin, meskipun dia jahat, dia tidak akan mengkhianati Zhao Hancheng. Karena Kau harus memikirkannya baik-baik. Anak ini, Direktur Zhao benar-benar tidak akan setuju kau melahirkannya. Aku pasti akan melahirkannya. Bahkan jika nanti hanya aku dan anakku yang hidup bersama. dia hamil. Setelah Zhao Hancheng mengetahuinya, dia pasti akan memanfaatkan hal ini untuk menyuruhnya mencelakaiku. Jangan terburu-buru. Seseorang yang koma, banyak hal yang bisa terjadi. Pasti ada jalannya. Pasti ada jalannya. Begitu terburu, buru membagi hasil jarahan. Aku ingin melihat siapa rekanmu. Nyonya Chen, Anda hamil 7 minggu, yakin tidak akan memberitahu Direktur Zhao. Pantas saja kamu berani mengancamku. Karena sudah begini. Biar kamu sendiri yang melakukannya. Sayang, apa kamu sakit? Jangan takut. Mama akan membawamu kabur sekarang, kabur ke suatu tempat di mana tidak ada seorang pun yang bisa menyakiti kita. Jangan khawatir. Mama pasti akan membuatmu tumbuh sehat dan kuat. Mama sudah menjual semua barang setelah sampai di negara lain. Aku pasti akan bekerja keras mencari uang untuk membelikanmu banyak sekali mainan. Bagaimana bisa? Tidak bisa. Saat seperti ini, dia pasti tidak akan membiarkan aku pergi. Aku sudah memikirkannya. Nama anak kita akan kita beri nama Xing Chen. Manlin, maafkan aku. Kenapa kau tidak memberitahuku? Aku malah melakukan hal seperti itu padamu. Seharusnya aku yang mati.
Aku yang bersalah padamu. Bajingan, bajingan. Kau jelas bilang akan menikahiku. Jelas bilang akan memberiku sebuah rumah. Tapi kenapa? Masalah jadi serumit ini. Aku takut, aku tidak ingin anakku lahir di penjara. Itu sebabnya aku ingin melarikan diri. Manlin, aku tahu semuanya. Tapi aku sudah menemukan caranya. Jangan tinggalkan aku ya. Tenang saja, apapun yang terjadi nanti. Aku akan menanggung semuanya demi kamu dan anak kita. Kalau begitu, ayo kita kabur bersama. Begitu kita tiba di luar negeri, kita akan langsung menikah. Aku benar muak dengan hidup yang penuh kekhawatiran ini. Aku hanya ingin bersamamu secara terhormat. Apa kau masih ingin tetap tinggal? Apa kau sudah tidak ingin hidup lagi? Manlin, sebenarnya aku selalu ingin menikahimu. Hanya saja aku belum bisa menceraikannya. Aku belum bisa pergi dari sini. Aku butuh uang untuk menghidupi kamu dan anak kita. Uang. Sudah saat seperti ini, kau masih memikirkan uang? Kau tahu tidak apa yang sebenarnya aku inginkan? Aku hanya ingin memiliki rumah tangga bersamamu. Manlin, setelah aku mati, ambillah uang itu dan hiduplah bahagia dengan anak kita. Di kehidupan mendatang, aku akan memberimu sebuah rumah tangga. Kehidupan mendatang. Apa yang kau bicarakan? Selama ini, saat aku memindahtangankan aset keluar, aku selalu menggunakan sidik jari Ning Yue. Jika mereka menyelidiki lebih jauh, mereka pasti akan menemukanku. Hanya jika aku dan dia sama-sama mati, baru kalian tidak akan terseret, kamu dan anak kita. Sepertinya malam ini kamu tidak usah tidur bersamaku lagi. Aku takut mereka akan mencurigaimu. Apa? Kau akan melakukannya malam ini juga? Gak bisa, aku belum. Tidak ada waktu. Mungkin besok. Mereka akan menyelidikiku. Ingat, beritahu si kecil. Ayah mencintainya. Aku belum. Membiarkanmu melihatku mengenakan gaun pengantin. Kita harus melarikan diri bersama dan membesarkan anak kita. Orang yang pantas mati hanya Ning Yue. Direktur Zhao, Anda sudah pulang. Kau istirahatlah dulu. Aku akan bicara sebentar dengan Nyonya. Tapi terakhir kali Anda terhadap Nyonya. Tenang saja, kali ini aku sudah minum obat. Istriku, apakah kamu tahu? Kamu akan mati. Kalian para wanita bodoh, memang sangat mudah ditipu. Siapa yang sebodoh itu sampai mau mati demi seorang wanita? Memang kenapa kalau sudah hamil? Tapi kalau berakting harus totalitas, ketika dia masuk dan melihat semua ini, betapa terharunya dia nanti. Pada saat itu, dia pasti rela. Mati demi diriku, silakan saja terus berpura-pura. Namun, aku sekarang tidak peduli lagi apakah kamu benar atau palsu. Asal kamu mati, duniaku akan damai. Gas. Hanceng. Zhao Hanceng, kau ini bodoh sekali. Aku tidak butuh kau mati untukku dan menemani wanita lain.
Pokoknya kamu tidak ada bedanya dengan mati. Lebih baik relakan saja kami. Asal kamu mati karena kecelakaan. Tidak akan ada yang bisa menyelidiki kita. Kamu tidak bicara, aku anggap itu persetujuanmu. Sebenarnya aku sudah lama menantikan hari ini. Setiap kali aku ingat hubunganmu dengan dia. Aku ingin sekali mencekikmu sampai mati. Sekarang, aku akhirnya bisa mendapatkan apa yang aku inginkan. Keluarga kami yang terdiri dari 3 orang akhirnya bisa bersama secara terbuka. Ternyata wanita bodoh. Sungguh menyenangkan rasanya mempermainkan kalian para wanita di dalam genggaman. Direktur Ning, saya sudah menyebarkan berita ini. Besok semua orang akan mengira Anda sudah meninggal. Terima kasih, Lawei. Sudah malam begini, saya masih meminta Anda untuk menjemput saya. Sungguh beruntung, Nyonya bisa selamat. Ini anugerah. Tidak apa-apa. Kemampuan berenang Direktur Ning masih prima. Saya hanya bertugas membawakan selimut. Cepat ambilkan selimut. Direktur Ning, segera kemari dan bergabunglah dengan kami. Nyonya Chen Manlin, benar. Ya, dokter. Mengapa saya ada di sini? Anda didorong ke dalam air oleh seseorang. Bagaimana kabar bayi saya? Tenang saja. Tenang saja. Aku pasti akan menjamin keselamatan ibu dan anak ini. Kau? Ning Yue. Kau ini manusia atau hantu? Kau jelas adalah pasien vegetatif. Dan sudah kudorong ke sungai Jiang. Malam itu perasaanmu tidak salah. Aku memang sudah bangun. Aku ingin lihat, sampai kapan kau bisa berpura-pura? Jika bukan karena Zhao Hancheng yang terlalu bodoh, aku juga tidak akan menyadari bahwa ia menggunakan hasil kerjaku melakukan begitu banyak perbuatan yang tidak beradab. Jadi semua hal yang terjadi akhir-akhir ini, apakah juga karena ulahmu? Ya, itu perbuatanku. Tujuannya hanya untuk membuatmu menunjukkan kelemahanmu. Aduh, dasar kau wanita jahat. Kau pantas mati. Seharusnya dulu aku mencekikmu lebih awal agar tidak sampai terjadi hal seperti hari ini. Kau membuat kami sengsara sekali. Sengsara? Apa wanita? Wanita yang kalian perdagangkan tidak lebih sengsara. Aku yang dikhianati, aku yang asetnya direbut oleh Zhao Hancheng tidak sengsara. Saat kalian melakukan perbuatan tercela ini, seharusnya kalian sudah memikirkan bahwa hari ini akan tiba. Aku sudah lama menemukan catatan keuangan kalian dengan kelompok penyelundup itu. Penangkapan Zhao Hancheng. Hanya tinggal masalah waktu. Bicaralah lebih awal. Itu baik untukmu dan anakmu. Anak? Hancheng, aku tidak tahu apa-apa. Aku masih ingat, saat kau baru masuk grup, kau selalu bersemangat dan ramah, kemampuan kerjamu juga kuat. Aku sungguh tidak menyangka, kau rela menjadi pihak ketiga. Pihak ketiga? Hahaha, sungguh betapa lucunya. Dan kau belum tahu, kau yang sebenarnya mengganggu hubungan kami. Apa katamu? Aku dan Zhao Hancheng sudah bersama sejak 12 tahun yang lalu. Kaulah, Ning Yue, yang telah sepenuhnya menghancurkan hubungan kami. Pada saat itu, meskipun kami hidup sangat susah, tetapi setiap hari kami sangat bahagia. Tebak siapa aku? Aku tidak perlu menebak pun tahu siapa dirimu. Kenapa kamu berkelahi lagi? Hancheng, bisakah kamu berhenti berkelahi lagi nanti? Kalau aku tidak terlibat perkelahian, lalu bagaimana aku bisa bertahan hidup dan sukses nanti? Jika aku tidak sukses, bagaimana aku bisa menikahimu nanti? Sayang, kamu pulang dulu ya. Aku harus ikut rapat dengan bos. Wanita kaya ini sungguh menarik jika dia mau denganku. Manlin, bahwa yang kucintai hanyalah dirimu seorang. Aku hanya ingin kita menjalani kehidupan yang kita inginkan. Setelah aku mendapatkan semua miliknya, aku akan menjadikanmu wanita paling bahagia di dunia ini. Kamu bilang akan menikahiku, jangan bohongi aku.
Kalau bukan karena kemunculanmu, seharusnya kita bisa bersama dengan baik. Selama bertahun, tahun yang telah berlalu ini, tidak ada satu hari pun aku tidak berharap kamu, Ning Yue, mati. Kemudian, akhirnya sesuai harapanku, kamu menjadi seorang pasien koma, dan aku punya kesempatan untuk bersama Zhao Hancheng. Ternyata, rencana kalian terhadapku sudah dimulai sejak lama. Apa kamu masih berpikir Zhao Hancheng masih mencintaimu? Apa maksudmu? Kebohongan hanya jika diungkap sendiri, barulah terasa sungguh menusuk hati ini. Begitu kami pergi, Anda langsung membuat ulah lagi, beraninya memukul orang di kantor. Apa Anda masih mau jadi presiden direktur, ha? Bagaimana dengan uangnya? Sudah tersedia atau belum? Uang? Uang apa? Kalian masih sempatnya membicarakan uang. Tadi malam, mantan Presiden Direktur Grup Wanseng, Ning Yue, dibunuh dengan sengaja. Setelah diinterogasi, pelaku pernah dipukuli oleh Presiden Direktur Grup Wanseng yang sekarang dan melakukan tindakan ini karena dendam. Apa? Direktur Ning, dia sungguh sangat disayangkan, orang baik meninggal muda. Ini semua salah saya. Kemarin baru saya tahu. Dia menerus membius saya, dan juga diam berurusan dengan mitra kerja. Saya memukulnya karena emosi sesaat, tidak menyangka dia akan menyakiti kalian juga. Perempuan jahat ini membuat saya jadi sakit jiwa, dan juga menyakiti kalian. Saya harus membalasnya dengan sangat kejam. Kalian mau Direktur Ning kalian kembalikan? Saya juga mau. Tapi sekarang saya bahkan tidak punya istri lagi. Perusahaan ini juga sudah tidak saya inginkan. Turut berduka cita. Perempuan itu pasti akan mendapatkan balasannya. Saya benar tidak menyangka dia orang seperti itu. Direktur Ning benar salah menilai orang. Direktur Zhao, mari kita pikirkan bersama mengenai masalah uang itu. Untuk beberapa hari ini, Anda urus jenazah Direktur Ning terlebih dahulu. Semoga ia beristirahat dengan tenang. Hahaha. Itu karena dia terlalu tertekan akhir ini sampai mengalami gangguan mental. Lagi pula semua hal ini memang aku yang melakukannya, dia hanya perlu membersihkan namanya, agar tidak mendapat masalah. Jadi meskipun dia menyalahkan segalanya padamu, kau rela menanggung hukuman untuknya? Sudah kukatakan, semua hal ini aku yang melakukannya, dia sama sekali tidak tahu. Sepertinya kau masih berpikir, dia akan datang menyelamatkanmu. Aku dan Zhao Hancheng sudah bersama selama bertahun-tahun, aku tahu betul orang seperti apa dia. Dia mencintaiku dan sekarang kita sudah memiliki anak. Kau wanita ini, jangan pernah mencoba merusak hubungan kami. Apa dia juga bilang setelah aku mati nanti, dia akan menikahimu dan memberimu sebuah keluarga, ya? Bagaimana kau tahu? Tapi dia sudah lama menunjuk pengacara untuk mengurus segalanya. Setelah dia pergi, warisan atas namaku akan dipindahkan ke rekening luar negerinya. Kau tidak akan mendapat sepeser pun. Apa kau masih belum mengerti? Dia sama sekali tidak pernah berpikir untuk membawamu pergi. Meskipun kau mengandung anaknya, dia sama sekali tidak peduli. Sebaliknya, dia memanfaatkanku melalui anak itu, menggunakan tanganmu untuk membunuhku. Nyonya, setengah jam yang lalu, Zhao Hancheng, dia membeli tiket pesawat ke negara A, hanya satu. Tidak mungkin, dia mencintaiku. Ini semua adalah rencananya. Dia jelas-jelas rela mati demi aku dan anak kami. Apa kamu tidak penasaran? Siapa yang mendorongmu dan anakmu ke dalam air? Tidak mungkin. Dia jelas-jelas bilang akan menikahiku. Dia jelas-jelas bilang akan membawaku dan anakku pergi jauh. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Zhao Hancheng dan orang di belakangnya, seharusnya menerima hukuman. Apakah kamu bersedia membantuku? Juga mereka, orang tak bersalah yang dirugikan oleh Zhao Hancheng. Apapun yang ingin kamu ketahui, aku akan berterus terang. Keluarga Wang dari kota Hai, grup Xiao dari kota Feng. Mereka semua terlibat dalam penyelundupan. Mereka menyediakan banyak jalur kepada tim penyelundup. Lalu siapa orang di belakangnya? Bagaimana biasanya kalian berkomunikasi? Apakah ada cara komunikasi yang khusus? Saya tidak tahu. Tindakan bos itu sangat tersembunyi. Setiap kali hanya Zhao Hancheng yang menghubunginya. Dan dia menggunakan nomor yang berbeda-beda. Hal lain saya tidak tahu lagi. Nyonya, tidak bisakah kita menjebloskan bajingan itu ke penjara? Saat ini, kita belum bisa menahannya. Dia terlibat dalam kasus penyelundupan, dampaknya terlalu besar. Gubernur secara khusus telah memerintahkan hal ini. Agar melalui dia,
kita dapat menangkap seluruh kelompok kriminal di belakangnya. Dengan cara ini, kita bisa membiarkan orang di belakangnya muncul dengan sendirinya. Istri saya telah meninggal dunia. Chen Manlin juga telah membuat saya menjadi sakit mental. Jabatan direktur utama ini hanya memberiku siksaan. Direktur Zhao, maksud Anda, apakah Anda ingin mengundurkan diri dari jabatan direktur utama? Saat ini, kondisi keuangan perusahaan kita tidak optimis. Selain itu, kita juga sering diselidiki tanpa alasan. Saat seperti ini, kami benar sangat membutuhkan Anda untuk memimpin situasi besar ini. Kematian istri saya membawa dampak yang mendalam, meskipun bukan saya yang melakukannya. Tapi saya juga punya tanggung jawab. Jika saya ditangkap untuk diselidiki, itu bisa dimaklumi. Mengenai kondisi keuangan, saya bersedia meneruskan cita istri saya, maju dan mundur bersama grup dan menghidupkan kembali grup ini. Permisi, apakah Anda Tuan Zhao? Kami dari rumah sakit, di sini ada jenazah seorang wanita, diduga kerabat Anda, mohon datang untuk mengidentifikasinya. Apa? Istriku, aku datang menjemputmu pulang. Karena Anda sudah mengakui, segera urus pemakaman Nyonya. Setelah aku selesaikan upacara pemakamanmu, aku akan membawa warisanmu dan pergi jauh. Maka tidak akan ada lagi orang yang berani melawanku. Adapun wanita, ingin sebanyak apapun, pasti akan dapat sebanyak itu. Direktur Ning, kenapa Anda pergi mendadak sekali? Direktur Ning, aku tidak akan melupakan semua kebaikanmu padaku. Anda selamanya adalah penyelamatku. Istriku, ini semua salahku. Aku minta maaf kepadamu. Aku tidak menjagamu dengan baik. Cepatlah bangun dan lihat aku ya. Apa yang masih kalian lihat? Setelah selesai menangis, cepat kembali bekerja. Kalau tidak, gaji bulan ini akan kukurangi semua. Upacara perpisahan telah usai. Sekarang kirim istriku untuk dikremasi. Istriku, selamat jalan. Hei Zhao, apakah kamu sebegini terburu? Guru ingin menghilangkan barang bukti. Kematian istriku tidak ada hubungannya denganku. Istriku sudah seperti ini. Kalian masih mau membuat masalah di sini. Direktur Zhao, apakah kremasi sekarang terlalu terburu-buru? Istriku, aku ingin kapanpun dikremasi. Yaitu urusanku. Kalau kalian tidak mau, aku akan melakukannya sendiri saja. Bagaimana ini? Sebentar lagi tidak akan bisa disembunyikan lagi. Tapi orang yang Nona Ning suruh kita pancing, belum termakan umpan, kita bisa apa lagi? Batalkan operasi. Kita tidak mungkin membiarkan dia benar-benar mengremasi Nona Ning. Ayo pergi. Direktur Zhao, upacara belum selesai. Ini tidak sesuai prosedur. Saya adalah satunya kerabatnya. Prosedur apapun akan saya tentukan. Pergi. Segera dorong dia masuk dan bakar. Saya harus melihat abunya sendiri. Ini, apa Anda sudah mendapatkan surat izin kremasi? Jika tidak ada izin, saya sama sekali tidak berani membakarnya tanpa izin. Ini adalah buktinya. Segera dorong dia masuk dan bakar. Kalau tidak, saya akan membuat Anda menanggung akibatnya. Tunggu sebentar. Kali ini, saya ingin menyaksikan langsung, melihatmu terbakar menjadi abu. Kalau tidak, tidur saya tidak akan tenang. Zhao Hancheng, apa kau benar ingin aku mati? Halusinasi lagi. Jangan hentikan obatnya. Bukankah kau sudah mati? Halusinasi lagi. Aku mati atau tidak, bukankah kau yang paling tahu? Aku jelas melihat dengan mata kepalaku sendiri. Kau terbakar sampai mati. Kau hantu. Zhao Hancheng, aku dan anak kita tidak akan memaafkanmu. Kau pasti akan mendapat balasan yang setimpal. Jangan mendekat, padahal aku sudah mendorongmu jatuh. Dan kau? Ya, aku datang untuk mencabut nyawamu dan membuatmu menderita. Takut? Maafkan aku,
Aku tidak bermaksud membuat kalian meninggal. Aku akan selalu merindukan kalian. Aku sangat menyesal. Jangan datang untuk menuntut balas dendam kepadaku. Jangan. Direktur Zhao menyesal di akhir itu tidak ada gunanya. Nyonya sangat baik kepadamu, kau malah berkali-kali berusaha mencelakainya. Apakah kau masih punya hati nurani yang tersisa? Mama Wang. Kau juga bisa melihat mereka, benarkah? Orang gila. Kalian sama sekali belum meninggal. Kalian belum meninggal, dan kau, Ning Yue, kau terus terjaga, benarkah? Kamu tidak hanya menguras habis perusahaan, tapi juga berdagang narkoba dengan pengedar. Sekarang semua bukti ada di tangan saya. Saya hanya perlu menyerahkannya kepada polisi, dan kamu akan tamat. Semua kegiatan kriminalmu dan catatan transaksinya sudah saya serahkan kepada Direktur Yue. Zhao Hancheng, ini adalah karmamu. Lalu kenapa kalau ketahuan juga? Perusahaan ini atas nama kamu, Ning Yue. Saya tidak perlu bertanggung jawab. Kalau ada yang harus dipenjara, itu juga kamu. Saya tidak melakukan apa-apa. Zhao Hancheng, kamu tamat. Sayang, maafkan saya. Saya hanya tidak tahan terus-menerus. Orang mengatakan saya menumpang hidup. Saya pikir selama saya membuktikan kemampuan saya, tidak akan ada lagi yang menentang kita. Setelah semua yang terjadi, kamu masih bisa mengatakan hal yang begitu menjijikkan. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Sayang, apa kamu lupa? Kita, dulu betapa bahagianya. Asal kamu memaafkan saya akan membuatmu bahagia lagi. Zhao Hancheng, jangan pura lagi. Situasi yang terjadi sekarang ini adalah ulahmu sendiri. Kamu pantas mendapatkannya. Chen Manlin, kamu yang memaksa saya. Semua ini karena kamu. Benar-benar orang rendahan yang tidak tahu malu. Sayang, kita masukkan dia ke penjara bersama. Setelah itu kita akan tetap menjadi pasangan yang saling mencintai ya. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu itu. Aku jijik. Kalian jangan mendekat. Jika kalian mendekat, aku akan membunuhnya. Zhao Hancheng, kamu mau melakukan apa? Kamu pikir dengan menyanderaku, kamu bisa melarikan diri? Ning Yue, kamu masih saja naif. Pergi. Jangan sakiti Nyonya. Katakan, kapan kamu sadar? Semua hal itu, kamu yang melakukannya kan? Zhao Hancheng, kamu tidak akan bisa lari. Cepat menyerahkan diri. Sepertinya, kamu masih belum menyadari situasi yang sebenarnya. Sekarang, orang yang tidak bisa lari itu adalah kamu. Tapi, aku tidak akan membunuhmu semudah itu. Apa yang ingin kamu lakukan? Kamu telah membuatku menderita begitu parah, tentu saja aku harus mendapatkan kompensasi darimu. Aku tidak melakukan apa-apa. Kamu sendiri yang menuai akibatnya. Masih keras kepala? Tunggu sampai aku menyerahkanmu. Kamu akan menjadi boneka yang penurut dan tidak berdaya. Pada saat itu, kamu pasti akan sangat menyesal. Kenapa tidak mati lebih awal? Zhao Hancheng, dasar binatang kamu akan berakhir buruk. Diam, selama 3 tahun ini, tidak ada satu hari pun aku tidak ingin menghabisimu. Aku sudah membiarkanmu hidup sampai sekarang. Kamu tidak hanya tidak berterima kasih kepadaku, tapi malah membuatku menderita separah ini. Katakan, apa lagi yang sudah kamu lakukan? Aku tidak tahu apa-apa. Aku sudah ada di dalam peti mati ketika aku sadar. Tidak mau bicara ya? Kalau begitu, aku akan membuatmu diam selamanya. Mari kita berbisnis. Kamu pasti tahu istriku Ning Yue kan? Dia sekarang kemungkinan besar sudah sadar. Bagaimana jika aku bilang padamu, aku punya cara untuk menyerahkannya kepadamu? Aku punya banyak wanita. Apa gunanya istrimu bagiku? Kamu juga tidak ingin jalurmu di Xiaguo terputus begitu saja kan? Istriku adalah mantan presiden grup Wansheng. Jika dia bisa menggantikanku menjadi agenmu di Xiaguo, keuntungan yang kamu dapatkan sekarang akan 10 kali lipat lebih banyak dari sebelumnya. Hai Zhao, kamu benar. Benar bajingan. Bahkan istrimu sendiri bisa kamu jual. Katakan apa yang harus aku lakukan. 10 miliar rupiah. Apa? Sebelumnya, setiap tahun aku menyetor begitu banyak uang kepada perusahaanmu. Beraninya kamu meminta sebanyak itu. Uang yang kamu berikan itu adalah untuk dilihat oleh para pemegang saham perusahaan. Sedangkan 100 triliun rupiah ini adalah khusus untukku. Pikirkan baik-baik apakah kamu mau jalurmu di Xiaguo terputus begitu saja, atau di masa depan tertangkap oleh polisi, dan harus menjalani hari dengan sembunyi-sembunyi. 100 triliun rupiah. Asal kamu serahkan istrimu, aku akan segera mentransfer uangnya.
Menurutmu kamu yang bodoh atau aku yang bodoh? Apa aku akan tertipu olehmu lagi? Setelah kamu memberikan uangnya kepadaku, baru aku akan menyerahkan orangnya kepadamu. Tidak pernah ada seorang pun yang membuatku harus muncul secara langsung. Bagus. Karena kamu tidak punya ketulusan, maka aku akan melenyapkannya terlebih dahulu, lalu menyerahkan diri kepada pihak berwenang. Baik, aku akan datang membawa uang. Kapan? Di mana tempatnya? Waktu dan tempatnya nanti akan kukirimkan. Kamu tunggu saja kabarnya. Tidak kusangka kamu cukup berguna juga, tetapi siapapun yang ingin melukaiku, aku juga pasti tidak akan memaafkannya. Tuan Zhao, kita akhirnya bertemu. Bagaimana kabar Anda belakangan ini? Cukup baik, hanya saja saya hampir mati. Orang seperti kita, hari apa kita tidak hidup dalam bahaya? Tuan Zhao adalah orang yang cerdas. Itu sebabnya, dari sekian banyak perusahaan di Siaguo, saya hanya berbisnis dengan Anda. Jika demikian, maka saya tidak akan banyak bicara lagi. Seperti yang sudah dibicarakan sebelumnya, apakah 100 triliun rupiah sudah Anda bawa? Sudah lama saya siapkan untuk Anda, 100 triliun rupiah. Tidak kurang 1 sen pun. Khawatir Anda tidak percaya, saya sengaja mengubahnya menjadi uang tunai. Semuanya ada di dalam truk, tapi Tuan Zhao, bisakah Anda membawanya pergi? Anda tidak perlu khawatir soal itu. Nanti saya akan kirimkan lokasinya kepada Anda. Selamat bekerja sama. Kenapa? Anda sudah mau pergi? Tidak usah minum anggur kan? Lagi pula, kita berdua bukan orang baik. Menurutmu aku benar kan? Ternyata Tuan Zhao tidak punya nyali sama sekali. Sini, biarkan Tuan Zhao melihat. Apakah benar? Benar ada racun di dalam gelasnya. Tuan Zhao, jika kamu masih tidak berani minum, kalau begitu kusuapi saja dengan mulutku. Kenapa harus takut minum? Selamat bekerja sama. Lau Zhao, masalah kecil tentang uang di masa depan. Kamu tidak perlu repot datang. Langsung saja beritahu aku, abangmu ini akan mengaturnya dengan baik untukmu. Kalau begitu terima kasih abang, aku pergi dulu saudaraku. Pada saat itu, istriku akan berada di tanganmu dengan patuh. Bos, apakah benar-benar akan memberinya 10 triliun ini? Tenang saja, dia tidak akan bisa membawa uang ini. Lagi pula dia akan segera kembali. Lihat, sudah kubilang dia akan kembali. Kali ini, dia tidak hanya harus mengembalikan uang 10 triliun itu, dia juga harus berlutut dan menjadi anjingku dengan patuh. Apa kamu benar berpikir aku akan menyerahkannya padamu? Jujur saja ya, dia sudah kubunuh. Semua uangmu juga milikku. Orang yang mencoba melawanku pasti tidak akan kubiarkan begitu saja. Sudah kubilang, semua orang yang mencoba melawanku tidak akan kubiarkan hidup tenang. Akhirnya aku bisa tidur nyenyak. Wanita itu juga sudah kubunuh, ditambah 50 miliar rupiah ini. Akhirnya aku bisa menjalani hidup yang kuinginkan. Dasar wanita bodoh. Sudah melakukan hal-hal yang tidak jelas seperti itu. Pada akhirnya bukankah dia tetap mati di tanganku? Benarkah? Kau ini manusia atau hantu? Apa kau datang untuk mencabut nyawaku? Tebak saja. Tidak mungkin. Aku jelas sudah mendorongmu jatuh. Apa kamu benar berpikir aku akan sebodoh itu sampai termakan rencanamu? Rp100 triliun. Cukup serahkan istrimu padaku. Transfer uangnya segera. Apa menurutmu kau yang bodoh atau aku yang bodoh?
Apa aku akan jatuh ke dalam jebakanmu lagi setelah kau memberiku uangnya? Nanti. Cepat bawa boneka itu kemari. Bos di balik layar akan segera muncul. Ikuti dia erat-erat. Baik. Karena kau tidak tulus. Kalau begitu, aku akan membunuhnya lebih dulu, baru kemudian menyerahkan diri. Baik, aku akan membawa uangnya dan datang. Kau kira kau telah memperhitungkan semua orang, tapi yang tidak kau tahu adalah kau sudah lama jatuh ke dalam perangkap yang kusiapkan untukmu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kau pasti membohongiku lagi. Siapapun tidak akan bisa menangkapku. Sebenarnya, ada satu hal lagi. Hanya aku yang mengetahuinya. Yaitu, mereka memberimu racun. Kau akan segera mati. Apa? Sebenarnya aku sama sekali tidak berniat menjebloskanmu ke penjara. Itu terlalu mudah bagimu. Bukankah kau bisa membunuhku dengan tangan orang lain? Aku juga bisa. Ini adalah racun saraf terbaru. Cukup sentuhan sedikit saja, pasti mati. Dan penawarnya hanya ada di tanganku. Nanti kau oleskan racun ini di bibirmu dan racuni gelasnya. Setelah semuanya selesai, aku akan memberimu penawarnya. Zhao Hancheng, ini adalah akhirmu. Mati di pinggir jalan seperti anjing. Kau jalang, akan kubunuh kau. Sekarang. Akhirnya aku berhasil membunuhmu. Tidak ada yang bisa menangkapku. Aku masih punya uang. Aku masih punya banyak sekali uang. Kau pikir kau bisa lari? Jika maut memanggilmu di pagi hari, kau tidak akan bisa hidup sampai senja. Rasakan hukuman penjaramu. Aku memang menculik. Aku memang berbuat kriminal. Tembak saja aku kalau kau berani. Tembak aku. Tembak aku. Aku bisa kembali ke masa paling bahagia dulu. Ini adalah peninggalan ibuku. Jika engkau mau memakainya, aku yakin di surga. Dia pasti akan sangat senang. Hancheng, ada apa ini? Benar, aku ingin menikahimu. Bagaimana mungkin aku memikirkan semua ini? Rasanya seperti baru terjadi kemarin. Semua kebahagiaan itu tak bisa kembali lagi. Sayang, kenapa kau melamun saat menyetir? Sayang, aku baru saja bermimpi. Aku mimpi aku mati dan kau juga mati. Hah, seram sekali. Aku rasa kamu terlalu lelah ya. Apa kamu masih ingat apa yang harus kita lakukan hari ini? Dasar bodoh, hari ini adalah ulang tahunmu. Aku sudah menyiapkan kejutan untukmu. Ayo, kita pulang. Ayo, kita pulang. Istriku, kita pulang. Nona Ning, sekarang dia terlihat seperti berpura-pura. Aku akan terus mengikutinya untuk melihat apakah aku bisa menemukan lebih banyak celah. Tidak perlu. Sayang, ayo kita pulang. Suamiku, kamu mau punya berapa anak nanti? Kamu lebih suka anak laki atau perempuan? Aku mau 2. Yang pertama laki, yang kedua perempuan. Kenapa? Karena dengan begitu, kakaknya bisa melindungi adiknya, sama seperti aku melindungimu. Kalau begitu, apakah kamu akan melindungiku seumur hidup? Tentu saja. Suamiku, sebenarnya aku punya kejutan lagi untukmu. Kamu akan jadi ayah. Benarkah? Oh, aku akan jadi ayah. Sayang. Lihat betapa miripnya anak ini denganmu. Tapi bayi kita. Sudah lama kamu buat celaka. Tuan Zhao, melihat kondisi istri Anda, kemungkinan besar dia tidak akan pernah sadar lagi. Anak yang ada di kandungannya juga tidak mungkin bisa selamat. Dokter, Anda harus menyelamatkannya. Berkilauan, berkelip-kelip. Seluruh langit penuh bintang kecil. Zhao Hancheng, sampai hari ini aku masih tidak tahu yang mana dirimu yang sebenarnya. Mungkin, bahkan dirimu sendiri pun tidak tahu ya. Sayang, aku sudah pulang. Sayang, kamu di mana? Kenapa aku tidak bisa menemukanmu? Aku sangat merindukanmu. Cepatlah kembali. Pak polisi, istriku hilang. Kalian cepat cari dan bawa dia kembali.
Aku ingat. Aku sendiri yang mendorongmu ke bawah, menjadi vegetatif. Aku membunuh anak kita. Aku sendiri yang membunuhmu. Aku membunuh orang yang paling mencintaiku di dunia ini. Aku ingat kamu takut air. Kamu bahkan tidak berani menggunakan bak mandi. Tetapi aku hanya melihat. Saat kamu didorong ke sungai, bahkan jasadmu tidak ditemukan. Aku memang binatang sialan. Aku akan mencarimu. Aku tidak bisa melihatmu sendirian tenggelam di sana, bahkan tanpa pemakaman. Aku juga harus meminta maaf padamu, padahal hari itu adalah ulang tahun pernikahan kita. Tidak bisa. Aku belum boleh mati. Aku masih punya begitu banyak uang yang belum aku gunakan. Aku telah menyakiti begitu banyak orang. Jika aku sampai di dunia baka, mereka semua akan datang mencariku. Ambulans? Ambulans? Ambulans ke rumah sakit? Aku harus ke rumah sakit. Zhao Hancheng, kau sudah tidak tertolong lagi. Bahkan jika kau pergi ke rumah sakit sekarang, sudah terlambat. Kau pikir kau telah mencelakai begitu banyak orang, dan kau benar-benar merasa bisa melarikan diri? Selama bertahun-tahun ini, di mata semua orang, bukankah kau selalu terlihat seperti pria baik? Mengapa sekarang setelah melihatku, kau bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun? Kau menangis? Apakah kau menangisi aku, menangisi mereka yang telah kau sakiti, atau menangisi dirimu sendiri yang sebentar lagi akan mati? Istriku, kau kembali? Apakah kau akan membawaku ke neraka? Tidak, aku belum boleh mati. Ini semua salah wanita itu, Chen Manlin. Dia yang memaksaku. Sampai saat ini, kau masih mencoba lari dari tanggung jawab ya? Chen Manlin hanyalah seorang wanita bodoh yang kau tipu, menyedihkan sekaligus menyebalkan, dan kau, Zhao Hancheng, kaulah yang paling pantas masuk neraka. Istriku, aku minta maaf padamu. Aku minta maaf pada bayi kita. Aku minta maaf pada semua orang. Itulah mengapa Tuhan menghukumku seperti ini. Aku mohon padamu, jangan ambil nyawaku. Ingatlah hubungan kita sebagai suami istri. Kenapa masih terasa hangat? Bukankah kau sudah mati? Kau ingin aku mati? Dahulu, aku setiap hari di sini melihatmu bercumbu dengan Chen Manlin, sementara aku tidak bisa bergerak. Kau tahu betapa sakitnya aku. Untungnya Tuhan memberiku kesempatan agar aku bisa bangun, memberiku kesempatan untuk mengembalikan semua yang telah kau berikan padaku, semuanya tanpa terkecuali. Jadi semua ini kau yang memaksaku melakukannya? Ya. Kenapa? Kenapa kalian para wanita semua harus melawanku? Aku akan membakarmu. Saya adalah CEO. Semua ini milik saya. Meskipun saya membunuhmu, saya tetap bisa melarikan diri. Lihatlah dirimu. Masih berani menyebut dirimu CEO. Padahal, semua yang kamu miliki, kamu rebut dariku. Sebenarnya, sejak hari pertama saya sadar, saya bisa mengambil kembali semua yang menjadi hak saya. Saya bisa mendapatkannya kembali. Tetapi, kamu tahu kenapa saya tidak melakukannya? Karena saya rasa hukuman untukmu belum cukup. Dengarkan baik itu, semua orang menganggap kamu hanyalah badut. Hanya kamu sendiri yang masih berpikir kamu adalah seorang CEO. Istriku, kamu pasti ingin sekali melihatku dipenjara kan? Sayang sekali, mana mungkin saya sebodoh itu sampai melakukannya sendiri. Asal kamu mati malam ini, saya bisa membawa uang ini dan senang ke luar negeri. Kalau begitu, saya harus berterima kasih padamu, istriku. Tapi jujur saja, sensasi saat mempermainkan kalian para wanita ini, itu sungguh nikmat rasanya, sangat menyenangkan. Kamu sudah tahu sejak awal bahwa semua ini adalah perbuatan saya. Sebenarnya, ada satu hal lagi yang belum saya beritahukan padamu. Saat kamu mendorong saya jatuh hari itu, saya sudah siap untuk mengalihkan semua saham kepadamu. Jika kamu tidak melakukan apa, semua ini seharusnya sudah menjadi milikmu. Tidak mungkin. Saya akan membuatmu, wanita ini, membayar mahal. Jangan bergerak. Angkat tanganmu. Nyonya, dokter, tolong, dokter. Ning Yue, meskipun kau bangun, apa gunanya? Kau tetap akan mati sebelum aku. Dokter, tolong aku. Aku merasa tidak enak badan. Cepat bawa aku ke rumah sakit. Kau binatang, berapa banyak lagi orang yang ingin kau celakai? Baru kau mau berhenti, kau? Apa kau tidak takut terkena karmanya? Karma, kalau aku takut terkena karma,
Apa aku masih akan melakukan semua hal ini? Ning Yue, kau tidak tahu kan? Aku punya penyakit mental. Bahkan jika aku membunuh seseorang, aku tidak akan dipenjara. Tenang saja, aku akan hidup dengan baik. Tahun depan aku akan berada di depan makammu, tertawa melihatmu. Ayo bawa dia pergi, serahkan dia kepada polisi. Bagaimana? Untung ada ini. Tidak ada seorang pun yang bisa menghukumku. Hidupku ada di tanganku sendiri. Mama Wang. Kenapa? Kenapa aku sama sekali tidak bisa merasa bahagia? Padahal aku sudah membalaskan dendamku. Tapi kenapa? Aku masih merasa sangat sedih. Karena hatimu sudah terkoyak sejak lama. Mulai hari ini, kembalilah menjadi Direktur Ning yang layaknya seorang ratu. Sialan, beraninya si brengsek Zhao Hancheng ini menggunakan sumber daya perusahaan. Melakukan hal ini, sekarang tidak akan ada lagi yang mau menerima kita. Kita hanya bisa mengemis. Perusahaan ini kita dirikan bersama Direktur Ning, dihancurkan begitu saja olehnya. Saya minta maaf padamu, Direktur Ning. Siapa bilang minta maaf padaku? Keluar dan berdiri sebagai hukuman. Ning, Direktur Ning. Saya tidak salah lihat kan? Benarkah Anda Direktur Ning? Kenapa? Baru beberapa tahun tidak bertemu. Sampai tidak mengenali bos kalian sendiri? Direktur Ning, Anda akhirnya kembali. Zhao Hancheng menghancurkan perusahaan. Tidak masalah, saya sudah kembali. Semuanya akan kembali. Kepada hadirin, beberapa tahun ini saya mengalami banyak pengkhianatan. Banyak kesulitan yang seharusnya bukan milik saya, ditimpakan kepada saya. Tetapi, selama bertahun, tahun menjadi orang koma. Tidak ada satu detik pun, saya menyerah pada niat untuk bertahan hidup. Jadi, saya memiliki kesempatan untuk bangun, dan berdiri di sini lagi. Apa yang tidak dapat membunuh saya, hanya akan membuat saya menjadi lebih kuat. Saya berada di ambang kematian selama 3 tahun penuh, dan masih bisa kembali ke sini. Sedangkan perusahaan yang saya dirikan ini, hanya rusak sementara karena ulah orang picik, hancur sementara. Selama jiwanya masih ada, ia tidak akan mati. Di sini, saya, Ning Yue, berjanji kepada kalian semua. Saya akan memimpin kalian. Menyusun kembali setiap genteng, setiap batu bata di sini. Saya dan kalian akan bangkit kembali bersama. Mencapai kejayaan bersama kembali. Apakah kalian bersedia mengikuti saya? Bersedia.